Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2 yang beranggotakan Abdul Rahim, adalah Afifah, Nur Fadilah, Rida Alia F, akan mempresentasikan kutipan catatan pustaka dan catatan kaki. Pada kesempatan ini, adapun poin-poin yang akan kami sampaikan adalah pengertian kutipan, unsur kutipan, macam-macam kutipan, teknik penulisan kutipan, kutipan tidak langsung, catatan pustaka, teknik penulisan catatan pustaka, catatan kaki, fungsi catatan kaki, mengapa menggunakan catatan kaki, kemudian tujuan dari catatan kaki, prinsip penggunaan, teknis penulisan, singkatan dalam catatan kaki, dan singkatan lainnya. Untuk pembahasan awal akan dijelaskan oleh Rida Alia. Silahkan, Rida Alia. Baik, terima kasih Kak Nur Fadilah. Yang pertama, materi kita adalah kutipan. Kutipan adalah catatan referensi yang berisi pernyataan seorang ahli atau penulis lain yang dikutip dari sebuah buku yang gunanya untuk menjelaskan dan mendukung argumen atau pendapat si penulis. Unsur kutipan terdiri dari nama pengarang, tahun terbit, serta nomor halaman yang dikutip. Berikutnya ada macam-macam kutipan. Yang pertama, kutipan. Pengambilan sebagian pendapat orang lain tanpa mengadakan perubahan. Yang kedua ada ringkasan. Mengambil pendapat dengan mengubahnya menjadi bentuk lebih singkat. Yang ketiga ada parafrasa. Mengambil sebagian pendapat orang lain dengan menguraikannya menjadi bentuk lain atau yang lebih panjang. Teknik penulisan kutipan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung, pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Jenis kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu A. Kutipan kurang dari 40 kata atau 4 baris. Tata cara penulisan kutipan langsung yang berisi kurang dari 40 kata ialah dengan memberi tanda kutip, tanda petik, dan diikuti nama pengarang, tahun, dan halaman serta berisi kurang dari 4 baris. B. Kutipan lebih dari 40 kata. Tata cara penulisan kutipan yang lebih dari 4 baris adalah tulisan tanpa tanda petik, menjorok ke dalam 5 ketukan dengan spasi tunggal. Berikutnya, teknik penulisan kutipan yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya berisi intisari, bukan pendapat menyeluruh tokoh tersebut. Nama penulis dapat masuk ke dalam teks, dapat pula tidak, dan jika memungkinkan diberi nomor halaman. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nur Fadilah kembali, silahkan. Pada catatan pustaka, ini merupakan pembuktian yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah kualitas dari suatu karya ilmiah dan untuk menunjukkan sumber-sumber yang berhubungan dengan isi yang terkandung dalam karya ilmiah yang dimaksud. Nah, pada teknik penulisan catatan pustaka, itu catatan pustaka bisa ditulis dalam teks untuk mempermudah pembaca, sedangkan penggunaan ibid, lopoid, opoid jarang digunakan karena dirasa menyulitkan pembaca secara umum. Teknis penulisan catatan pustaka itu ada beberapa hal yang harus diikuti. Yang pertama, apabila nama pengarang masuk teks diikuti tahun dan nomor halaman. Yang kedua, apabila nama pengarang tidak dicantumkan, maka nama pengarang diikuti koma dan tahun serta nomor diapit oleh tanda kurung. Yang ketiga, apabila terdapat 2 pengarang, diberi kata dan. Yang keempat, apabila terdapat 3 pengarang atau lebih, diberi kata DKK atau dan kawan-kawan. Yang kelima, apabila terdapat lebih dari satu karya dengan tahun yang sama oleh satu penulis, maka diberi tanda di tahun sesuai dengan urutan judul di daftar pustaka. Selanjutnya, apabila beberapa pengarang diacu bersama, maka ditulis dalam satu tanda kurung. Selanjutnya, apabila buku acuan tidak memiliki tahun terbit, maka tulis tanpa tahun. Selanjutnya, apabila pustaka
acuan mengacu pada pendapat orang lain, maka penulisan seperti biasa, namun pendapat orang lain tersebut tidak diberi tahun. Selanjutnya, apabila penulis mengurangi, menambah pendapat, maka diberi tanda CF atau conf, CONF. Baik, terima kasih Kak Dila. Selanjutnya adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Terdapat 4 dari fungsi catatan kaki, yaitu yang pertama, memberikan keterangan dan komentar. Yang kedua, menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan. Yang ketiga, sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku. Dan yang terakhir adalah sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa catatan kaki? Nah, dalam sebagian tradisi ilmu sosial dan ilmu hukum, penulis lebih cenderung menggunakan footnotes dibandingkan body note atau endnotes. Footnote sendiri lebih memudahkan pembaca dalam melacak keterangan atau referensi yang dikutip, sedangkan endnotes memiliki kesulitan tersendiri. Nah ini karena pembaca harus membolak-balik halaman bacaan dan sumbernya. Dan yang terakhir ada body note. Ini informasinya statis, tidak terbaca secara langsung oleh pembaca dan tidak bisa menambahkan informasi lainnya. Next kita beranjak ke tujuan catatan kaki. Kalau tadi fungsinya ada 4, ini juga sama, tujuannya ada 4 juga. Nah yang pertama itu sebagai jaminan validitas fakta, to assure readers about the accuracy of your fact, yaitu menunjukkan tempat atau sumber bahwa yang disebutkan pada tulisan telah dibuktikan oleh orang lain. Untuk yang kedua yaitu memberi apresiasi, to give credit and show readers the research tradition, yaitu memberikan penghargaan sebagai bentuk terima kasih kepada orang yang telah dikutipnya dan sekaligus menunjukkan kesaling terhubungannya antara kajian tersebut dengan orang lain. Yang ketiga, untuk menyampaikan keterangan tambahan, yaitu maksudnya adalah memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks. Biasanya itu berupa inti cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, penjelasan tidak penting, dan sebagainya. Untuk yang terakhir ya, yang nomor 4 ini merujuk bagian lain dalam tulisan, yaitu referensi melihat bagian lain dalam tulisannya, biasanya dengan singkatan-singkatan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Oke. Lalu di sini ada prinsip penggunaan. Oke. Penggunaan nomor urut penunjukan yang sama, baik dalam teks maupun dalam catatan kaki, dituliskan setengah spasi ke atas. Oke. Yang kedua, nomor urut penunjukan berlaku untuk seluruh tulisan, tidak berhalaman. Oke, dan selanjutnya ikuti aturan teknis pembuatan catatan kaki yang berlaku. Selanjutnya ada teknis penulisan. Pada bagian bawah halaman harus disetting ruang yang cukup memadai untuk penulisan catatan kaki atau layout paper. Secara sistem bisa menggunakan garis di bagian bawah baris terakhir dari teks di tiap halaman atau tanpa garis. Nomor penunjukan di bawah garis akan secara otomatis muncul ketika diklik. Tinggal diatur jarak yang cukup dan biasanya menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Catatan kaki baris pertama dituliskan setelah nomor penunjukan. Lalu jika lebih dari satu baris dituliskan dari tepi margin tanpa ikuti penjorokan baris pertama. Lalu yang terakhir jarak spasi dalam catatan kaki 1 spasi, antar catatan kaki 2 spasi kalau ada dalam halaman yang sama. Oke. Berikutnya ada singkatan-singkatan dalam catatan kaki. Oke. Pertama ada IBID. Apa itu IBID? IBID itu singkatan dari bahasa Latin ibidem, yang artinya pada tempat yang sama.
digunakan jika pengutip mengambil kutipan dari sumber yang sama yang telah ada di bagian terdahulu tanpa diselingi sumber lain. Lalu jika yang dikutip halamannya masih sama seperti kutipan sebelumnya, cukup kata ibid. Jika yang dikutip sudah berbeda halaman, maka kata ibid diikuti halaman. Lalu kata ibid biasanya dituliskan dengan huruf miring atau digaris bawahi. Oke. Selanjutnya singkatan yang kedua ada OP.CIT. Maknanya adalah singkatan dari opera citato. Itu dari bahasa Latin yang artinya pada karya yang telah dikutip. Digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya tetapi telah diselingi sumber lain. Halaman yang dikutip berbeda. Penulisannya seperti nama pengarang, op.cit, nomor halaman. Jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti judul bukunya. Oke. Lalu singkatan yang ketiga ada LOC.CIT. Singkatan dari itu singkatan dari loco citato. Itu bahasa Latin yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Digunakan jika digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain. Halaman yang dikutip sama. Terus bagaimana penulisannya? Penulisannya itu nama pengarang, loc.cit, nomor halaman. Jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti judul bukunya. Oke. Baik, selanjutnya ini beberapa singkatan-singkatan lainnya. Ini biasanya dipakai di jurnal-jurnal Amerika. Pertama ada supra. Apa itu supra? Supra itu di atas atau sudah terdapat lebih dulu pada teks yang sama. Lalu ada singkatan infra, yaitu di bawah. Lihat artikel atau tulisan yang sama di bawah. Lalu ada C.AVCA. Maknanya adalah singkatan circa yang artinya kira-kira atau sekitar untuk tahun yang meragukan. Lalu ada cap atau cap, singkatan dari caput. Itu bahasa Latin, atau chapter dalam Inggris yang berarti bab. Oke. Lalu ada IT.SEQ, singkatan dari IT sequence, artinya halaman-halaman berikutnya. And then we have IT.SEQ lagi, singkatan IT sequence yang artinya halaman berikutnya. Lalu ada PASSIM. PASSIM itu tersebar sana sini atau kompilasi. Dan terakhir ada C.F. atau conf, atau yang maknanya adalah bandingkan dengan. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjawab pertanyaan, mohon dimaafkan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat.